Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa, sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing, Metro TV akan menyajikan pantauan langsung kondisi lalu lintas terkini, kesiapan infrastruktur dan juga beragam moda transportasi pada mudik lebaran tahun ini. Bersama saya, Hamdallah Kafi kali ini. Inilah Monitor Mudik, semangat silaturahim. Pemirsa, dengan semangat silaturahim kami akan mengajak Anda memantau arus mudik di sejumlah titik. Pemirsa, hari ini diprediksi masih menjadi puncak mudik lebaran 2023 atau Idul Fitri 1444 Hijriah, dan ini terlihat di jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, mobil terus berdatangan pemirsa. Antrian mobil terjadi di kantong-kantong parkir untuk mobil yang hendak naik ke kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan jurnalis MJN Valerie Budianto dari gerbang tol Cikampek Utama, dan juga ada Ardi Lase dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita terlebih dahulu bergabung dengan Valerie. Valerie, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Ya, Alka, situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Cikampek Utama sudah ramai lancar, tidak lagi terlihat adanya antrian kendaraan yang signifikan. Hanya sekitar 10 meter saja, dan antrian ini terjadi karena ada beberapa pemudik yang e-tolnya habis karena lupa diisi sehingga menimbulkan ketersendatan sesaat namun dapat terurai dengan cepat. Kemudian juga apabila kami pantau saat ini di kilometer 72 sudah tidak lagi terjadi kemacetan, karena kalau berdasarkan pantauan kami sejak kemarin ini sempat terjadi kemacetan yang padat merayap sekitar 5-7 km di kilometer 72. Apabila kita berbicara mengenai volume kendaraan, terjadi peningkatan volume kendaraan. Dalam hal ini dari data yang kami himpun dari Jasa Marga pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ini tercatat ada sebanyak 90.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama menuju ke Cipali dan juga Trans Jawa. Sementara pada pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi hanya ada 80.000 kendaraan. Ini berarti dalam kurun waktu 2 jam terjadi peningkatan 10.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama. Ini berarti selaras dengan pernyataan Kapolri yang menyatakan bahwa hari ini diprediksikan masih menjadi puncak arus mudik lebaran. Selain daripada kemarin tanggal 19 April 2023, yaitu karena masih ada 40% pemudik yang baru berangkat hari ini untuk mudik ke kampung halaman. Hal ini juga yang akhirnya menyebabkan adanya perpanjangan rekayasa lalu lintas yang sebelumnya harusnya berakhir pada pukul 12 siang tadi, namun kini diperpanjang menjadi hingga pukul 12 malam nanti. Dan untuk saat ini hanya ada satu rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, yaitu one way mulai dari kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Awalnya terdapat rekayasa lalu lintas lain, yaitu kontraflow mulai dari kilometer 36 hingga kilometer 70. Namun karena situasi yang sudah ramai lancar, volume kendaraan yang sudah tidak padat, maka pihak kepolisian memutuskan untuk meniadakan kontraflow tersebut. Namun apabila memang hingga pukul 24 nanti terjadi peningkatan volume kendaraan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kontraflow ini akan diberlakukan kembali. Nah, terkait apakah akan dilangsungkan perpanjangan rekayasa lalu lintas ini terakhir pada pukul 24, maka sejak pukul 9 tadi pihak dari Jasa Marga kepolisian ini juga sudah melakukan pemantauan data volume kendaraan. Apabila memang dari hasil pemantauan dalam 1 jamnya visi rasio mencapai 0,8% atau setara 4.500 kendaraan per jamnya, maka rekayasa lalu lintas akan diperpanjang. Namun apabila visi rasio kurang dari 0,8%, maka esok hari sudah tidak akan lagi diberlakukan rekayasa lalu lintas. Kemudian juga berdasarkan pantauan kami di lokasi, tidak hanya pihak kepolisian yang berupaya melakukan diskresi untuk mengurai kemacetan, melainkan juga dari Jasa Marga. Hari ini Jasa Marga menambah jumlah gardu tol pembayaran. Dari sebelumnya hanya ada 13 gardu tol, kini ditambah 10 menjadi 23 gardu tol pembayaran. Kemudian Jasa Marga juga menambah 17 unit mobile reader yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas pembayaran. Untuk plat kendaraan saat ini masih
didominasi oleh kendaraan pribadi, namun juga terdapat banyak truk dan juga kendaraan yang melintas. Dan meski saat ini situasi masih ramai lancar, Alka, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya masih dapat terjadi kemacetan. Ada 2 titik kemacetan yang menjadi epicentrum kemacetan di tol Jakarta Cikampek, yaitu di rest area kilometer 57 dan juga di kilometer 47, pertemuan antara tol layang MBZ dan juga tol bawah Jakarta Cikampek, sehingga bagi masyarakat yang masih dalam perjalanan dihimbau untuk berhati-hati, tidak menggunakan bahu jalan dan terus mematuhi segala peraturan rekayasa lalu lintas. Sementara demikian, Alka, kembali ke Anda di studio dan semangat silaturahmi. Baik, Valerie Budianto melaporkan langsung dari Cikatama. Terpantau keadaan di sana ramai lancar dan tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi puncak arus mudik lagi di sana.